Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Syasilaen, NIM 61933111053 dari kelas PJKR 3E 2019. Baik, di sini saya akan presentasi yang membahas tentang kata kerja operasional atau KKO edisi revisi teori Bloom. Yang pertama itu ialah ranah kognitif. Ranah kognitif ini terbagi menjadi 6. Yang pertama itu ada mengingat. Mengingat menurut ranah kognitif ialah kita berpikir mundur atau kembali tentang apa yang kita lakukan dan pahami di waktu yang telah kita lewati, baik dalam waktu hari, bulan, tahun. Contohnya seperti 3 hari yang lalu diberi materi tentang atletik dan beberapa hari setelahnya saya kembali mengingat materi itu. Dan di sini kita lihat sejauhnya daya ingat kita. Dan yang kedua itu ialah memahami. Menurut ranah kognitif ialah bagaimana cara tangkap dan respon kita untuk memahami suatu materi. Dapat dicontohkan seperti setelah didapatkan materi, saya akan diuji dengan diberi tugas atau kesempatan berpresentasi untuk melihat seberapa jauh memahami materi tersebut. Dan yang ketiga itu ialah menerapkan. Menerapkan menurut ranah kognitif ialah melakukan dari apa yang kita ketahui. Dan yang keempat ialah menganalisis. Menganalisis ialah di mana siswa akan diminta untuk mengamati secara dalam suatu hal baik dengan cara melihat karakteristik. Dan yang kelima mengevaluasi. Mengevaluasi adalah cara perkembangan diri bagi siswa atau mengubah diri ke standar yang telah ditentukan. Yang kelima menciptakan. Menciptakan adalah menimbulkan atau membuat atau melakukan yang baru yang sebelumnya tidak ada. Contoh seperti siswa menciptakan atau membuat suatu kegiatan yang baru dalam permainan sebelum berolahraga. Dan yang kedua, ranah afektif. Ranah afektif dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, menerima. Menerima menurut ranah afektif adalah mengambil atau mendapatkan contoh seperti guru memberikan materi dan siswa akan mengambil atau mendapatkan pengetahuan atau pelajaran dari materi tersebut. Yang kedua, merespon. Merespon adalah melakukan. Contoh seperti kita harus menaati atau mematuhi peraturan yang diberi seperti tugas yang telah diberi oleh dosen. Dan dari situ kita dilihat apakah kita menaati dengan baik. Jika iya, berarti kita merespon. Jika tidak, berarti kita tidak merespon atau tidak peduli. Yang ketiga, menghargai. Menghargai adalah menilai atau memberikan pendapat terhadap suatu hal. Contohnya seperti kita sebagai mahasiswa, kita bisa menerimanya. Yang keempat, mengorganisasikan. Yaitu adalah menyusun atau mengatur. Yang kelima, karakteristik menurut nilai. Karakteristik adalah ciri seseorang, baik itu watak, sifat, pikiran, perilaku, dan tabiat. Seperti siswa, semua itu harus seperti nilai yang telah ditetapkan. Contoh seperti siswa harus mengerjakan tugas dari guru atau siswa harus menggunakan pakaian yang telah ditentukan. Dan yang ketiga itu ada ranah psikomotor. Terbagi menjadi 5. Yaitu yang pertama mengikuti. Mengikuti menurut ranah psikomotor yaitu menirukan atau mencontohkan serta melakukan apa yang dilakukan orang kita panuti. Contohnya seperti seorang guru harus bersikap yang disiplin, karena itu memberikan contoh bagi siswa yang menirunya. Yang kedua itu ada melakukan. Melakukan adalah mencontohkan atau mempraktikkan contoh seperti setelah guru memberikan materi, siswa harus melakukan yang dicontohkan guru seperti berlari cepat sejauh 50 meter dan siswa melakukan itu. Yang ketiga ada menunjukkan. Menunjukkan atau memberi contoh atau diberi gambaran kepada orang-orang yang melihat untuk ditiru atau diikuti. Yang keempat beradaptasi. Beradaptasi adalah menyesuaikan diri kita terhadap lingkungan agar bisa lebih baik. Contoh ketika kita SMA tidak ada tugas CBR, CGR, dan lainnya. Dan yang terakhir itu ada mendesain. Mendesain adalah membuat rancangan atau pola dan mengubah suatu menjadi lebih baik.
Sekianlah presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.